Watu Lutfiah, dan dalam video kali ini aku berperan sebagai pihak yang bermasalah. Loh, Lala di sini. Gimana nih kabarnya? Kok sibuk banget sekarang? Loh, alhamdulillah baik kok. Kamu gimana kabarnya? Wah, kurang baik banget nih. Aku lagi banyak pikiran, lagi pusing banget. Kamu kerja di mana sekarang? Aku sekarang lagi punya kantor firma hukum sih. Hah? Firma hukum? Gimana tuh kerjaannya? Jadi firma hukum atau istilah lainnya itu law firm itu suatu persekutuan usaha yang dijalankan lebih dari satu orang di bidang hukum. Contohnya itu seperti law firm adalah kantor hukum, kantor advokat, kantor pengacara, dan yang lainnya. Persekutuan law firm itu merupakan bagian dari persekutuan perdata. Maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada pasal 16 sampai pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan pasal-pasal lainnya terdapat di KUH Perdata. Jadi kamu itu bisa lihat di pasal-pasal 16 sampai 35 tadi di KUHD. Oh gitu. Jadi kamu udah punya kantor sendiri nih. Di mana itu? Jalan Ade Irma Suryani, sini sih, deket kok. Kebetulan kantor ini turun-temurun dari kakekku sih. Keren juga ya, kamu bisa punya kantor sampai sejauh ini. Gimana nih strategi kamu biar kantor kamu nih tetap bertahan? Apalagi masa pandemi kayak gini, mulai awal sampai akhir nih, gimana strategi kamu? Alhamdulillah sih, kalau ngelola kantor sendiri itu harus jelas visi misinya. Terus target sasaran kliennya dalam masing-masing bidang seperti corporate, ketenagakerjaan, litigasi maupun yang lainnya, dan juga strategi untuk pemilihan partnernya itu harus tepat. Artinya visi misi yang kita jalani harus sesuai untuk bisa mengembangkan firma hukum ini. Terus gimana cara kamu untuk ngelola kantor firma hukum kamu? Terus kamu ada strategi nggak nih untuk ngadepin klien-klien kamu tuh kayak gimana sih? Jadi mengelola kantor firma hukum yang pertama itu harus ada kepercayaan antara klien. Kedua, harus ada pembagian tugas antara partner, lawyer maupun staff-staffnya. Lalu pengelolaan dokumen dengan rapi dan harus sistematis untuk pelayanan kepada klien. Dan saat mempunyai klien baru, pertama-tama kita harus memberitahu profil kantor kami kepada klien untuk melihat kasus-kasus apa yang pernah ditangani oleh kantor kami. Lalu kami memberikan progress report mengenai perkara klien dan melakukan komunikasi yang efektif terhadap klien. Dan jika perkara sudah clear, kami meminta feedback dari klien. Wah, ketemu kamu, aku jadi tahu banyak nih tentang kantor firma hukum. Oh iya, sebenarnya aku juga pernah baca sih, kalau setiap firma hukum itu punya cara sendiri untuk jaga mutu dan sumber daya manusia. Kalau nggak salah itu kata Todung, manusia adalah satu aset bagi sebuah firma hukum. Karena itu, ia menganggap semua awak yang kerja di LSM ini di kantor kamu itu, baik partner, associates, paralegal, dan staf sebagai satu keluarga besar. Emang bener gitu ya? Iya, betul. Itu juga termasuk cara untuk menjaga mutu dari kantor kita sih. Kapan-kapan kamu main ya ke kantor? Iya, kapan-kapan aku main ke kantormu ya. Sebenarnya aku lagi ada masalah nih. Kebetulan kamu punya firma hukum. Kayaknya kamu bisa nih kasih solusi buat aku. Jadi satu minggu yang lalu nih aku habis nabrak orang, tapi orangnya nggak sampai meninggal sih. Bisa nabrak? Emang gimana kronologinya? Jadi sebenarnya waktu itu aku lagi nyetir, tapi aku lagi main HP. Tapi masalah ini waktu aku main HP itu jangan sampai ada yang tahu ya, cuma aku sama kamu aja. Dan pada saat itu dia tuh langsung tiba-tiba di depan aku dan langsung ketabrak aja. Aku juga nggak sadar dia kenapa tiba-tiba udah jatuh aja. Dan masalahnya lagi dia tuh laporin ke polisi dan nggak mau jalur damai sama aku. Oh, makanya hati-hati kalau nyetir, jangan sambil main HP. Ya sih, aku tahu kalau aku salah. Makanya itu kan kamu temen baikku nih. Aku mau minta tolong. Gimana kalau kamu jadi kuasa hukum aku? Tapi jangan sampai aku kelihatan salah. Jadi jangan
Sampai ada yang tahu kalau waktu nyetir itu aku sambil main HP. Gimana? Kamu bisa nggak bantuin aku? Wah, kalau kayak gitu nggak bisa sih. Maaf banget ya. Masa sama teman sendiri nggak mau bantu? Nanti aku bayar mahal deh kamu. Bukan masalah bayar mahal atau enggaknya sih. Cuman itu kalau di bidang hukum udah termasuk pelanggaran yang berat sih. Jadi gitu ya. Sorry, aku nggak tahu kalau masalah itu. Jadi mau gimana pun juga kamu itu harus tanggung jawab lah. Makanya lain kali hati-hati ya kalau nyetir. Iya sih, aku bakal tanggung jawab. Makasih banyak ya buat sarannya. Dan kedepannya aku bakal lebih hati-hati lagi kok. Kalau masalahmu cepat selesai ya. Ya, amin deh. Semoga masalah ini cepat selesai. Karena aku kepikiran banget nih. Udah jam segini, aku balik dulu ya. Masih ada urusan lain. Oh, hati-hati ya. Dan selanjutnya buat kalian yang masih bingung tentang bagaimana sih cara mendirikan law firm, pertanyaan ini sering singgah dalam kepala seorang calon sarjana hukum atau calon advokat. Namun, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, apakah yang dimaksud dengan law firm atau firma hukum? Apakah firma hukum nih sama dengan kantor hukum atau kantor advokat? Pertanyaan ini jawabannya tergantung pada kedudukan status dari kantor advokat itu. Dalam kaitan ini, sebuah firma hukum tidak ada bedanya dengan firma-firma lainnya sebagai sebuah badan usaha. Perbedaan antara firma hukum dengan firma lainnya hanya terletak pada jenis usahanya, di mana firma hukum lebih merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa hukum dan dijalankan di bawah nama bersama. Dan karena pendirian firma hukum sama saja dengan pendirian firma pada umumnya, dan keberadaannya secara hukum juga tunduk pada ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang biasa disebut KUHD. Oleh karena itu, firma hukum sama dengan firma lainnya. Maka, syarat minimal pendirian sama dengan pendirian firma pada umumnya, yakni didirikan dengan syarat-syarat. Yang pertama, didirikan dengan suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Syarat yang kedua, akta pendirian harus didaftarkan dalam register yang telah ditentukan. Untuk itu, oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum, kantor hukum tersebut berkedudukan. Yang ketiga, akta pendirian yang telah didaftarkan tersebut harus diumumkan dalam berita negara. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa firma hukum pada prinsipnya adalah termasuk dalam arti sebagai persekutuan perdata. Merujuk lagi kepada pasal 1681 KUH Perdata, dan seperti dijelaskan pula dalam pasal 1 angka 4 Kemenkumham nomor M11 HT 0402 tahun 2004, di mana firma hukum eksistensinya sama dengan persekutuan perdata yang berbentuk firma. Sebagai persekutuan perdata yang berbentuk firma, firma hukum atau yang biasa kita sebut law firm ini harus didirikan oleh sedikitnya 2 orang berdasarkan perjanjian dengan akta notaris. Ketentuan-ketentuan pendirian firma sebagaimana dikemukakan di atas tentu saja dikarenakan belum ada ketentuan khusus yang mengatur badan usaha untuk profesi advokat. Artinya belum ada pengaturan khusus yang mengatur dalam advokat menjalankan profesinya, apakah secara individual atau bersama-sama, apakah dalam bentuk persekutuan perdata seperti firma atau dalam bentuk kantor hukum.
kantor hukum dan sebagainya. Meskipun demikian, menjalankan profesi hukum advokat di bawah badan usaha yang berbentuk firma tentulah tidak sama dengan menjalankan dalam bentuk kantor hukum atau kantor advokat yang bisa dijalankan secara individual. Nah, ini cerita singkat dari kami tentang firma hukum. Jadi buat kalian yang masih butuh penjelasan lebih dalam lagi tentang firma hukum, yuk kita belajar sama.